Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mencoba lanjutkan materinya ya, yaitu inverse dari sebuah matriks ya. Pertama kita akan mencoba dulu apa sih yang dinamakan dengan inverse ya, inverse atau yang dinamakan dengan kebalikan. Oke, sebelumnya kita akan flashback lagi tentang bilangan real ya. Nanti kita akan bahas apa itu identitas dan apa itu inverse. Nah, dari bilangan real itu nanti kita tarik ke matriks ya. Oke. Sekarang dalam sistem bilangan real ya. Bilangan real kan itu ada operasi-operasi yang akan digunakan ya dalam sistem bilangan real lah dulu waktu di kalkulus 1. Nah, di situ operasi dalam bilangan real atau dalam angka biasa itu ada yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua adalah perkalian ya. Penjumlahan, perkalian. Nah, di sini saya nggak membahas tentang aturan-aturan ya, ada distributif, komutatif itu nggak kita bahas. Yang kita bahas yang pertama adalah identitas. Apa yang dimaksud dengan identitas? Identitas. Yang kedua adalah inverse. Nah, kalau kalian ingat ya, identitas dari sistem operasi penjumlahan itu, penjumlahan angka biasa ya, sistem bilangan real itu adalah identitasnya adalah angka 0. Kenapa 0? Jadi gini, identitas itu adalah suatu nilai ya, suatu nilai atau bilangan di mana jika dilakukan operasi ditambahkan dengan nilai itu, kan ini penjumlahan ya. Jika dia ditambahkan maka nilainya akan tetap. Itu yang dinamakan dengan identitas. Misalkan saya punya angka 1 ditambah dengan 0, hasilnya berapa? 1. Maka 0 itu adalah identitas karena dilakukan operasi itu maka hasilnya tetap. Maka dia dinamakan identitas. Kemudian inversinya apa? Yaitu minus X. Misalkan saya punya X anggota bilangan real, maka jika dilakukan operasi minus X misalkan ya, misalkan ini X namanya gini, saya punya angka 1 misalkan ya, kemudian dijumlahkan dengan minus 1, minus X, minusnya hasilnya sama dengan apa? 1 ditambah minus 1 sama dengan 0. Nah, 0 itu apa tadi? 0 itu adalah identitas. Jadi inverse itu adalah suatu bilangan atau angka ya. Jika kita lakukan operasi dengan bilangan itu ya, kita punya sesuatu terus kita lakukan operasi dengan bilangan itu, maka hasilnya menjadi identitas. Paham ya? Jadi identitas itu adalah adalah suatu bilangan atau angka atau ya bilangan ya. Jika kita lakukan dengan operasi yang lainnya, maka hasil yang didapatkan adalah operasi yang lainnya itu ya. Jadi identitasnya itu. Oke. Kalau perkalian, identitasnya berarti apa? Sesuatu jika dikalikan dengan itu, maka hasilnya tetap. Apa berarti perkalian? Identitasnya adalah angka 1 ya. Jadi misalnya 5 kali 1 ya sama dengan 5. 6 kali 1 sama dengan 6. Berarti identitasnya sama dengan 6. 6 salah. 1 ya. Oke, kemudian kalau perkalian inverse-nya apa? Inverse adalah jika dilakukan dengan perkalian itu, maka kembali lagi ke identitas. Jadi hasilnya 1. Misalkan saya punya angka 6 dikalikan sesuatu hasilnya jadi 1. 7 dikalikan sesuatu hasilnya akan jadi 1. Maka inverse-nya adalah 1 per X ya. Misalkan 1 kali 1 per 1. 1 kali 1 yang 1. 5 kali 1 per 5 sama dengan 1. 6 kali 1 per 6 sama dengan 1. Itu kalau dalam sistem bilangan real. Sekarang kita bahas yang matriks. Jadi paham ya inverse apa? Apa yang dinamakan dengan inverse, apa yang dinamakan dengan identitas. Jadi dalam matriks itu juga ada yang namanya inverse sama identitas. Identitas kemarin kita sudah bahas ya. Jadi identitas itu dalam matriks itu adalah matriks identitas. Matriks identitas itu apa? Matriks identitas itu adalah matriks diagonal. Ya, isinya cuma diagonal dan diagonalnya itu bernilai 1, untuk yang lainnya bernilai 0. Kenapa? Misalkan seperti ini.
saya punya matriks 1, 2, 3, 4. Saya kalikan dengan matriks identitas 1, 0, 0, 1. Ini matriks identitas. Maka nanti hasil yang didapatkan adalah tetap 1, 2, 3, 4. Seperti ini ya. Jadi semuanya ya, semua matriks misalkan ya, dengan matriks ordonya harus sesuai ya, sesuai untuk dikalikan ya. Ordonya harus sesuai. Jika dia dikalikan dengan identitas, maka hasilnya akan tetap matriksnya itu. Maka dia disebut matriks identitas. Nah, sekarang inverse-nya apa? Nah, ini yang kita cari sekarang ya. Jadi dari bahasan tadi kita kembali ke inverse. Jadi kita harus mencari suatu matriks ya. Kita mencari matriks di mana jika kita punya matriks A, gitu ya. Jika kita punya matriks A, terserah mau berapa. Terus kita kalikan dengan inverse-nya. Kita kalikan dengan inverse-nya. Inverse itu tandanya pangkat minus 1 kalau dalam matriks ya. Pangkat minus 1. Nih, penulisan inverse itu A pangkat minus 1 kalau matriksnya A. Kalau matriksnya B berarti B pangkat minus 1. Intinya ada minus 1-nya, maka dia hasilnya harus menjadi identitas. Paham ya? Tadi kan kalau penjumlahan berarti kan ditambahkan min X ya, kalau 5 dikurangi 5 ya hasilnya harus jadi identitas 0. Untuk perkalian juga sama, harus kembali jadi identitas. Nah, untuk matriks juga sama, dia harus jadi identitas. Paham? Nah, sehingga kita punya satu aturan ya. Jadi inverse itu adalah sesuatu yang jika dikalikan maka dia menjadi identitas. Jadi matriks identitas itu yang namanya inverse. Oke, misal kita punya matriks ya. Misal kita punya dua matriks ya. Itu matriks A adalah apa? Matriks A sama dengan misalkan ini ya. 1, 3, min 2, min 5. Nah, kemudian kita sekarang mau mencari inverse. Misalkan saya punya matriks B ya. Matriks B sama dengan min 5, min 3, 2, 1. Ini. Terus kita kalikan A kali B ya. Seperti biasa ya. Langkah-langkahnya harus kalian udah paham ya untuk perkalian ya. A kali B berarti sama dengan apa? 1, 3, min 2, min 5 kan nih. Ini matriks A ya. Matriks A dikalikan matriks B. Ini ya. Min 5, min 3, 2, 1. Hasilnya apa? Ini ordonya berapa kali berapa? 2 kali 2 ya. 2 baris, 2 kolom. Ini juga 2 baris, 2 kolom. 2 kali 2. Hasilnya adalah 2 kali 2 juga ya. Matriks 2 kali 2. Oke, perkalian matriks harus udah paham ya. Baris di sini dikalikan kolom. Ini baris pertama, kolom pertama. Berarti baris pertama di sini dikalikan kolom pertama di sini. Oke ya. Yuk, baris pertama di sini. 1 dikalikan min 5. Ditambah berapa ini? 3 kali 2. Seperti ini. Kemudian bawahnya sini. Ini baris kedua, kolom pertama. Baris kedua ini ya, kolom pertama. Ini berarti minus 2 dikalikan minus 5. Ditambah, ini berapa nih? Minus 5 dikalikan 2. Oke, sekarang di sini. Baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. Di sini berarti berapa nih? 1 dikalikan minus 3. Ini ya. Terus ditambah 3 dikalikan 1. 3 kali 1. Kemudian nih, baris kedua, kolom kedua. Yang terakhir ya. Baris kedua, kolom kedua. Berarti berapa nih? Min 2 dikalikan min 3. Min 2 kali min 3. Ditambah min 5 kali 1. Hasilnya berapa? 1 kali min 5, minus 5. Minus 5 ditambah 3 kali 2, 6.
Min 5 ditambah 6 hasilnya berapa? 1 ya. Kemudian sini minus 3 ditambah 3 kali 1 3. Min 3 tambah 3 0. Min 2 kali min 5 10 ya. Minus kali minus kan jadi plus ya. 10 ditambah 2 kali min 5. Min 5 kali 2 berapa? Min 10. 10 dikurangi 10 0. Sini min 2 kali min 3 ditambah min 5 kali 1. Min 2 kali min 3 kan 6. Ditambah min 5 kali 1 min 5. 6 dikurangi 5 1. Oh, jadinya kok matriks identitas. Identitas ya, ini 1001 itu identitas. Jadinya kok matriks identitas karena hasil dari A kali B sama dengan identitas ya, maka kita dapat kita katakan bahwa B itu adalah A inverse. Gitu ya. Ini seperti itu. Jadi kita dapat kalau dua matriks dikalikan hasilnya kok jadi identitas, maka salah satu dari matriks itu adalah inverse dari matriks yang lainnya. Betul ya? Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan matriks inverse dari matriks itu. Kalau kemarin dulu waktu di SMA mungkin ya, kalau kalian belajar matriks, kalau di bidangnya IPA ya, di bidang belajar matriks itu diajarkan bahwa diajarkan bahwa kalau kita punya matriks A, B, C, D, maka inversenya adalah 1 per AD min BC dikalikan DA min B min C ini ya. Dulu waktu SMA diajarkan seperti itu mungkin ya. Tapi kelemahannya adalah ini itu hanya bisa dilakukan untuk matriks berordo 2 kali 2. Untuk 3 kali 3, 4 kali 4 nanti rumusnya beda lagi. Seperti itu ya. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara mencari inverse dari matriks untuk ordo mau 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 dan selanjutnya. Gitu ya. Nanti kita menggunakan operasi baris elementer atau OBE. Bagi yang kemarin belum paham tentang OBE, dulu pernah kita bahas di SPL ya, SPL dengan menggunakan metode Gauss-Jordan ya. Bahasanya dengan Gauss-Jordan itu sebenarnya menggunakan OBE ya, OBE. Nah, nanti bisa kita pakai lagi untuk mencari inverse. Oke ya. Setelah itu kita bahas caranya menggunakan OBE. Saya hapus dulu. Baik. Sudah saya hapus. Untuk sekarang kita mencoba mencari inverse dari matriks menggunakan OBE. Jadi gini, misal kita punya matriks A ya, A di sini ya. Jadi kita menggunakan OBE ya. Kemudian saya buat garis seperti ini caranya. Terus yang sebelah kanan itu saya kasih matriks identitas. Saya kasih matriks identitas. Kemudian caranya adalah kalian olah ini dengan OBE ya, operasi baris elementer. Kalian buat sedemikian hingga ya, sedemikian hingga. Gimana caranya? Tentu dengan syarat-syarat yang sama dengan OBE yang kemarin. Ada 3 syarat ya, yaitu dikalikan suatu baris dikalikan dengan konstanta yang tidak sama dengan 0, atau bisa juga dengan ditukarkan barisnya ya. Misal baris pertama tukar dengan baris kedua, dua ketiga, misalkan seperti itu ditukar. Atau yang ketiga adalah ditambahkan dengan perkalian konstanta dari baris yang lain ya. Kalau kalian bingung gimana maksudnya, kalian bisa buka lagi materi kemarin, yaitu materi SPL menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, itu ada syarat-syarat OBE di situ. Kita lakukan lagi di sini. Ya. Nah, tujuannya adalah dari matriks A ini ya, kalian buat sedemikian hingga menjadi yang sebelah kiri jadi identitas. Nah, nanti hasil yang kalian peroleh adalah yang sebelah kanan itu inverse-nya. Paham? Jadi gini, kalau dalam membuat inverse, mencari inverse menggunakan OBE, yaitu kita membuat dua matriks ya, dua matriks dijajarkan ya, jejer.
sebelahan. Sebelahan yang sebelah kiri itu adalah matriks yang akan kita cari inverse-nya. Yang sebelah kanan itu adalah identitas, matriks identitas. Kemudian kita lakukan pengolahan OBE agar hasil yang kita peroleh adalah yang sebelah kiri itu adalah menjadi matriks identitas. Nah, nanti yang sebelah kanan itu akan mengikuti, dia akan menjadi inverse dari matriks A. Oke, sebagai contoh seperti ini. Contoh ya, dengan contoh yang tadi aja ya. Contohnya adalah saya punya matriks A. A-nya tadi apa sih? 1, 3, min 2, min 5. Ya, tadi kan ini ya. Kemudian buat garis yang sebelah kanan adalah matriks identitas 1, 0, 0, 1. Tujuan kita adalah kita membuat yang sebelah kiri ini menjadi matriks identitas menggunakan OBE. Ini nanti tujuannya adalah jadi identitas 1, 0, 0, 1. Kan jadi seperti ini ya. Ini berapapun. Nah, tujuan kita seperti ini. Ya. Sehingga yang kita lakukan langkahnya sama seperti yang Gauss-Jordan kemarin. Yang pertama adalah kita bikin baris pertama, kolom pertama itu menjadi angka 1. Sama. Ini jadi angka 1. Oh, kebetulan dia sudah angka 1. Kebetulan ya, kebetulan ini sudah angka 1. Kebetulan, nggak disengaja ya. Sehingga kita langsung aja lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat 0 di kolom pertama. Di baris yang selain angka 1 itu kita buat sama dengan 0. Yang mana? Oh, ini angka 2 nih. Dibuat angka 0 ya. Berarti yang kita olah berarti sekarang langsung baris ke 2. Baris kedua diapakan biar jadi 0. Jangan dikalikan 0, itu nggak boleh ya. Nggak boleh dikalikan sama dengan 0. Nanti kalau kali 0 harusnya 0 semua. Yang boleh adalah kita jumlahkan dengan baris yang lain. Kalau tukar kan nggak bisa kan, nggak ada yang 0 juga. Berarti jumlahkan. Minus 2 biar jadi 0 diapakan? Ditambah 2. Oh, jadi ditambah 2. Dikalikan apa? Baris yang ada angka satunya. Baris yang ada angka satunya mana? Oh, baris pertama. Gitu ya. Semoga paham ya kalian ya. Jadi saya pelan-pelan langkahnya ya. Nah, kemudian kita perhitung lagi. Ini baris pertama nggak diapa-apakan lah. Ya, berarti kita tulis ulang lagi. 1, 3, 1, 0. Kemudian sekarang yang baris kedua. Baris kedua berapa nih? Minus 2. Minus 2 ditambah 2 dikali baris pertama 1. Min 2 ditambah 2 kali 1. Min 2 ditambah 2. 0 lah. Ya sekarang sini baris keduanya berapa nih? Minus 5 ya. Minus 5 ya, nggak usah nerawang-nerawang dah. Terus ditambah 2 dikali berapa nih baris pertamanya? 3. Berarti berapa nih? Minus 5 ditambah 2 kali 3 berapa? 6 ya. Min 5 tambah 6 berapa? 1. Oh, berarti 1. Itu ya. 1. Kemudian yang sini 0. 0 ditambah 2 kali 1 ya. 2 kali 1 berapa? 2 kali 1 sama dengan 2. 0 ditambah 2. 2. Ya. Kalau kalian bingung, coret-coret juga nggak apa-apa. Kemudian sini 1 ya, baris keduanya 1 ya. 1 ditambah 2 kali 0. 2 kali 0 kan 0. 1 ditambah 0. Ya 1 ya. Nah. Bos. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita kan karena baris pertama sudah selesai nih ya, 1 0 ya. 1 0. Selanjutnya adalah kolom kedua. Kolom kedua kita buat yang angka 1. Angka 1 gimana? Oh, baris kedua. Oh, dia sudah angka 1 nih. Kebetulan sudah angka 1. Jika belum angka 1 ya kalian buat angka 1. Kebetulan dia sudah angka 1, maka kita lihat lagi baris yang lainnya. Oh, nih baris pertama nih belum nih angka 0 ya. Kita buat nih angka 0. Biar jadi matriks identitas ya. Kita buat nih angka 0. 3 nih. Oh, berarti caranya di sini ya. Berarti baris pertama sama dengan baris pertama 3 biar jadi 0 diapakan? Dikurangi angka 3. Berarti kurangi 3 dikalikan yang ada angka satunya mana? Baris ke 2. Itu ya, pelan-pelan aja kita ya. Oke,
baris pertama, baris kedua kan nggak diapa-apain, kita tulis dulu aja baris kedua. Baris kedua ya, 0, 1, 2, 1. Seperti ini. Kemudian baris pertama 1 dikurangi 3 kali 0 ya, 0 di sini. Berarti 3 kali 0, 0. Berarti 1, tetap 1. Kemudian di sini 3 dikurangi 3 kali 1. 3 kali 1 kan 3. 3 kurangi 3, 0. Kemudian ini angka 1. Oke. 1 dikurangi 3 dikalikan berapa nih? 2 ya. 3 kali 2 kan 6. 1 kurangi 6 min 5. Oke toh? Min 5 ya. Kemudian yang sini 0 dikurangi 3 dikali berapa nih? 1. 0 kurangi 3 min 3. Oke. Sekarang kita sudah peroleh nih. Yang sebelah kiri menjadi matriks identitas, atau sehingga karena yang sebelah kiri sudah menjadi matriks identitas, maka yang sebelah kanan adalah inverse dari matriks ini ya. Berarti ini adalah matriks A, misalkan A ya, berarti ini A, berarti A inverse. Berarti kita peroleh bahwa jika A itu 1, 3, min 2, min 5, maka inverse-nya adalah berapa nih? Min 5, min 3, 2, 1. Sama dengan yang tadi ya. Tadi kan matriks A-nya ini, B-nya ini ya. Memang saya buat berulang-ulang. Oke. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa coba cara melakukan OBE-nya ini sama persis dengan cara melakukan OBE waktu SPL kemarin yang Gauss Jordan. Kita cuma menggunakan OBE ini untuk mencari inverse ya. Kalau Gauss Jordan kemarin kan dari persamaannya sebelah kiri ya, X tambah sekian Y sama dengan sekian. Nah, sebelah kirinya itu kita buat identitas. Sama juga yang ini, sebelah kiri kita buat identitas. Nanti hasilnya ada sebelah kanan. Itu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Jika nanti ada yang ditanyakan, bisa tanyakan ke saya WA, bisa WA ke saya atau di grup WA ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.